Assalamualaikum. Terima kasih masih setia di channel ini. Edisi cerita bergambar kali ini, saya akan bercerita mengenai salah satu pengalaman narasumber. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dan hidupkan loncengnya agar tak ketinggalan video-video baru di channel ini. Namaku Kinan. Saat ini usiaku sudah menginjak 22 tahun. Aku akan bercerita mengenai pengalaman mistisku saat masih berusia 6 tahun. Dulu, di belakang rumahku, terdapat kebun sembarang yang lumayan luas. Beraneka ragam pohon dan tanaman tumbuh serta menghiasi kebunku itu. Di sana pula, waktu bermain saat kecil, kuhabiskan bersama teman-teman maupun orang tuaku. Biasanya, saat pagi hari, orang tuaku akan sibuk sekali dengan pekerjaan rumah dan urusan kerjanya masing-masing. Alhasil, saat itu aku hanya bermain sendirian. Aku memiliki banyak teman sebaya, tapi entah mengapa, hari itu teman-temanku tak ada yang datang ke rumah, lain dari biasanya. Jam 11, aku pergi bermain ke kebun belakang. Oh ya, ada salah satu pohon yang tergolong angker di antara pohon-pohon yang terdapat di kebunku itu. Aku tahu, pohon itu adalah pohon jambu biji. Konon, ayahku sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Aku pun saat bermain di kebun itu, selalu menjauh dari pohon itu. Tempatnya pula berada persis di sudut areal kebunku. Sampai di kebun, aku langsung memanjat pohon belimbing sembari memakan buahnya. 5 menit asik nangkring di pohon. Tiba-tiba, aku mendengar riuh suara tertawa anak-anak seumuran. Aku kaget, campur senang karena ternyata temanku datang. Aku langsung turun dan mencari arah suara itu. Aku pikir suara itu berasal dari teman-temanku. Setelah turun, suara itu terasa agak menjauh. Aku mencoba tetap mencarinya. Hingga sampailah di pohon jambu biji. Aku melihat 2 anak sebaya denganku. Yang satunya merupakan laki-laki. Anehnya, mereka bermain tepat di bawah pohon jambu biji itu. Aku tak kenal sama sekali dengan mereka. Mereka terasa asing bagiku. Aku tak pernah berjumpa dengan mereka sebelumnya. Namun, insting kanak-kanakku bereaksi. Aku langsung menghampiri dan ikut bergabung untuk bermain dengan mereka tanpa menanyakan nama dan dari mana mereka berasal. Tetapi kami seolah sudah akrab dan mereka sangat baik padaku. Seolah tak terasa capek kami bermain. Hingga setelah sekian lama, aku merasa lelah. Tepat, salah satu dari mereka membawakan makanan, dan kami makan bersama. Makanan itu rasanya seperti coklat yang sungguh lezat sekali. Perutku terasa kenyang, lalu kami istirahat tepat di bawah pohon jambu biji itu. Hingga tak terasa, azan zuhur berkumandang. Mereka berdiri dan pamit untuk pergi kepadaku. Aku hanya bisa mengangguk tanpa bisa mencegah dan bahkan bersuara sepatah kata pun tak sanggup. Aku hanya memandangi mereka berjalan menjauh dan tiba-tiba sudah menghilang begitu saja. Saat itu pun aku baru tersadar. Dan aku masih berada tepat di bawah pohon jambu biji itu.
Setelah itu, aku memutuskan untuk balik ke rumah. Di rumah, sudah ada ayah dan ibuku. Mereka terkejut melihatku dan berkata, "Kamu habis main tanah atau makan tanah?" Dengan polosnya aku menceritakan semua. Ayahku sedikit terkejut dan langsung memandangiku. Ia hendak membawaku ke salah satu sesepuh desa. Aku nurut saja. Saat itu karena aku tak tahu apa-apa. Hanya saja aku tersadar kalau di dalam mulutku terdapat banyak tanah dan di bagian luar pipi serta wajahku penuh dengan belepotan tanah liat yang sudah hampir mengering. Dan saat itu pun aku baru menyadari betapa banyaknya tanah liat yang ada di mulutku. Aku merasa tadi aku memakan coklat pemberian dari kawanku tadi. Namun, mengapa saat ini lidahku dipenuhi oleh tanah liat? Aku pun tak mengerti. Hingga esok harinya, ayahku tiba-tiba menebang pohon jambu biji tersebut sambil dibacakan doa-doa sebelumnya. Ayahku tak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu, dan aku pun tak pernah lagi berjumpa dengan kedua bocah yang sempat bermain denganku itu.